kita ke materi terlebih dahulu supaya pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar dan di akhir ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat. Kita bersama-sama berdoa dulu ya. Siapa yang mau menyapa? KMT siapa? Ya, silakan disiapkan terlebih dahulu. Perhatian. Siap. Baca doa di dalam hati dimulai. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini semua hadir? Semua? Ya, alhamdulillah ya, kita semua bisa hadir di sini untuk mendapatkan bimbingan dari Ibu mengenai kali potensi. Ya. Sebelumnya Ibu di sini yang pertama supaya kalian lebih ceria waktu mendapatkan bimbingan ya. Sebelum ke materi kita bersama-sama adakan dulu SBK. Ya, SBK. Coba semua berdiri dulu supaya lebih semangat. Ini nanti SBK-nya Ibu akan mengadakan konsentrasi, tetapi kalian harus melakukan, harus konsentrasi. Ini seandainya Ibu bilang gajah, kalian ucapkan besar dengan tangan membentuk lingkaran yang besar. Ya. Tetapi kalau semut, kalian menyebut kecil dengan gerakan tangan seperti ini, gitu ya. Terus Ibu bilang panjang, gerakan tangan kalian panjang. Ibu bilang pendek, gerakan tangan kalian pendek. Tapi nanti ada sebaliknya, untuk menguji konsentrasi nanti ada sebalik, gitu ya. Kita coba dulu ya. Konsentrasi dimulai. Gajah, 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 semut, semut, panjang, kecil, pendek, panjang, panjang, pendek. Oke, semua konsentrasi. Oke, ini sekarang sebaliknya. Kalau Ibu mengucapkan gajah, gerakan kalian adalah kecil. Gerakan kalian kecil. Ibu bilang semut, gerakan kalian besar. Sama, Ibu bilang panjang, gerakan kalian pendek. Ibu bilang pendek, gerakan kalian panjang. Bisa dipahami? Siap. Siap. Gajah. Awas, konsentrasi. Semut. Panjang. Nah, panjang. Pendek. Pendek. Panjang. Nah, nih masih ada yang kurang konsentrasi. Siap. Konsentrasi lagi. Gajah. Semut. Pendek. Awas, panjang. Oke, ternyata kalian alhamdulillah bisa konsentrasi. Tepuk tangan. Silakan kembali duduk yang rapi ya. Kita mulai materi. Semangat kan? Semangat kalian semangat ya. Lebih semangat. Pagi-pagi harus tetap semangat. Mengenai apa tadi materinya? Gali potensi. Yang pertama di sini Ibu akan memberi dulu mengenai gaya belajar. Gaya belajar Ibu dibagi 3. Yang pertama adalah gaya belajar visual. Yang bagaimana gaya belajar visual? Gaya belajar visual itu lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna, atau tulisan. Orangnya akan
membaca, mencatat, gitu kan, tertarik pada tampilan visual seperti diagram, video, ilustrasi, itu termasuk gaya belajar visual. Yang kedua adalah gaya belajar auditori. Yang bagaimana gaya belajar auditori itu lebih cepat atau paham jika informasi yang disampaikan secara lisan. Senang berdiskusi, mendengarkan penjelasan, atau mendengarkan suara guru. Itu yang disebut dengan gaya belajar auditori. Dan yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Bagaimana gaya belajar kinestetik? Belajar lebih efektif dengan menyentuh, berarti menggunakan gerakan, ya, bergerak atau melakukan langsung. Berarti di sini suka praktek, gitu ya, eksperimen. Itu yang disebut dengan belajar kinestetik. Ibu di sini ingin tahu dari kalian, kira-kira gaya belajar kalian itu adanya di mana? Di kinestetik, di auditori, atau di visual? Nanti akan Ibu bagikan di lembaran. Kalian bisa mengisi lembaran tersebut. Di sana sudah ada soal-soalnya, kalian tinggal mengisi. Nanti kalian akan tahu posisi kita itu, gaya belajar itu sukanya di mana. Nanti lihat hasil yang terbesarnya di mana. Visual, kinestetik, atau auditori. Bisa dipahami kan? Bisa. Ya. Kan barang-barang di mana dia? Akan di kalian. Coba saja.
lebih senangnya itu belajar di dalam kelas ya, dengan mendengarkan apa-apa yang diberikan oleh para guru gitu ya. Jadi kesimpulan untuk hari ini, kalian sudah mengenal mengenai gaya belajar tadi. Ada berapa gaya belajar? Ada 3. Yang pertama yang kedua dan yang ketiga. Udah sesuai dengan kepribadian kalian? Udah ya? Udah. Berarti kalian enak. Seandainya sudah tahu gaya belajar kita, kita tinggal mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang ditanyakan mengenai gaya belajar? Tidak ada. Sudah bisa dipahami? Kalau sudah bisa dipahami, sekarang kita akan lanjut mengenai kecerdasan majemuk. Jadi di sini masing-masing anak memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Tidak cuma satu kecerdasan, tetapi ada 9 kecerdasan. Yang pertama adalah cerdas visual spasial. Yang bagaimana cerdas visual spasial itu? Di sini biasanya anak-anak yang suka membaca dan menulis untuk kesenangan, pandai menyusun teka-teki, menafsirkan gambar, grafik dan bangga dengan baik, nikmati menggambar, melukis. Nah, di sini ada yang suka menggambar, melukis, ada berarti itu adanya di cerdas visual spasial. Yang kedua adalah cerdas verbal linguistik. Yang bagaimana di sini mudah mengingat informasi tertulis dan lisan. Terus enjoy membaca dan menulis, berdebat atau memberikan pidato persuasif, mampu menjelaskan sesuatu dengan baik. Ini adalah yang termasuk dalam cerdas verbal linguistik. Yang ketiga, cerdas interpersonal, menganalisis. Di sini berarti orang-orang yang ahli menganalisis, memiliki kesadaran dirinya itu sangat baik sekali. Itu ada di kecerdasan interpersonal. Selanjutnya cerdas kinestik, terampil dalam menari dan olahraga. Di sini ada yang suka olahraga? Ada. Olahraga apa yang kalian sukai? Main bola. Apa lagi? Voli. Apa lagi? Badminton. Itu berarti kalian ada di cerdas kinestetik. Ada lagi cerdas intrapersonal. Cerdas intrapersonal di sini menganalisis kekuatan dan kelemahan diri sendiri, memahami dasar motivasi dan perasaannya sendiri. Itu ada di cerdas interpersonal. Cerdas naturalis, tertarik pada mata pelajaran seperti botani, biologi, geologi, nikmati berkemah, berkebun, hiking. Jadi dia itu hobi di luar alam, kayak hiking, berkebun, berkemah. Itu adalah yang dimiliki oleh cerdas naturalis. Cerdas logis matematis, di sini memiliki keterampilan memecahkan masalah yang sangat baik. Sangat memikirkan ide-ide abstrak seperti melakukan eksperimen ilmiah. Yang terakhir, cerdas musikal, peka terhadap musik, nada dan ritme. Suka menciptakan lagu. Di sini ada yang hobinya nyanyi? Ada. Suka membuat lagu sendiri? Tidak, belum pernah ya. Belum pernah, tapi nanti kalian
silakan diusahakan untuk bisa menciptakan lagu sendiri. Itu adalah cerdas musikal. Jadi kecerdasan majemuk itu ada 9. Yang pertama, cerdas visual spasial, cerdas verbal linguistik, cerdas interpersonal, cerdas intrapersonal, cerdas kinestik, cerdas naturalis, cerdas logis matematis, dan cerdas musikal. Ini nanti setelah ibu bahas materi ini ya kalian bisa mengetahuinya. Kira-kira saya ada di posisi mana nih kecerdasannya? Ya. Kenapa di sini dibahas mengenai kecerdasan majemuk? Sebab nanti kita akan mengenal profesi. Dari sini nanti melihatnya. Cita-cita kedepannya kita itu mau apa nih? Kan gini, seandainya kita cerdas dan musikal, otomatis akan menyenangi musik ya, musik. Berarti cita-cita kalian nantinya akan menjadi apa kira-kiranya? Penyanyi, itu kan? Musisi, gitu. Jadi kalian harus tahu dulu kecerdasan majemuk di sini. Jadi kita bisa mengimplementasikannya ke dalam diri kita sendiri nanti. Kita kedepannya mau apa? Sekarang kalian sudah memiliki cita-cita belum? Udah semua udah memiliki cita-cita ya? Silakan nanti cita-citanya kalian kejar supaya di akhir nanti kalian bisa terlaksana cita-cita. Dari mulai sekarang silakan kalian belajar dengan rajin, dengan baik, jangan malas sekolah, supaya akhirnya cita-cita kalian bisa tercapai. Sekarang lihat ke sini. Kecerdasan majemuk tadi sudah diketahui oleh kalian. Sekarang akan mengenali profesi. Ya, profesi. Profesi itu apa sih profesi? Profesi apa? Pekerjaan. Ya, pekerjaan bisa. Pekerjaan itu ada apa-apa saja? Jadi apa saja coba? Jadi manajer, terus musisi, terus petani, ya apa lagi? Apa lagi? Polisi, banyak sekali ya, banyak sekali profesi. Tetapi nanti kita harus memiliki satu profesi yang harus kita kejar. Makanya dari mulai sekarang silakan kalian harus memiliki cita-citanya. Kita kedepannya mau jadi apa sih, gitu ya. Di dalam mengenali profesi di sini dibagi-bagi lagi, ada yang realistis. Berarti yang realistis itu ciri-cirinya suka bekerja dengan tangan, menggunakan alat atau mesin, hewan, praktis, konkret, itu salah satunya. Contoh profesinya di sini yang termasuk realistis adalah pertukangan, ya pertukangan, insinyur, petani, mekanik, polisi, dan ahli IT. Itu yang termasuk ke dalam profesi realistis. Yang ada lagi investigatif. Yang bagaimana investigatif itu cirinya? Berarti di sini suka menyelidiki, suka meneliti. Contohnya apa? Yang suka menyelidiki, suka meneliti. Contohnya para ilmuwan ya, apalagi dokter, analis. Nah itu yang termasuk ke dalam investigatif. Selanjutnya artistik, berarti di sini kreatif, cirinya ekspresif, inovatif, dan suka bekerja di lingkungan yang tidak terstruktur. Contohnya seniman, desainer, gitu ya. Apalagi musisi, penulis, aktor, itu yang termasuk ke dalam artistik.
suka membantu, mengajar, menyembuhkan atau melayani orang lain, itu salah satu ciri-cirinya. Contohnya apa? Guru, konselor, ya, apalagi perawat, pekerja sosial dan masih banyak. Sekarang berwirausaha atau pengusaha, cirinya bagaimana? Ciri-cirinya suka memimpin, mempengaruhi, meyakinkan atau mengelola orang lain untuk mencapai tujuannya. Contoh profesinya apa? Manajer, pengusaha, sales, apa lagi? Politikus, terus masih banyak itu ya. Sekarang yang terakhir konvensional. Di sini yang konvensional itu ciri-cirinya suka bekerja dengan data, angka-angka, atau detail teratur, rapi, teliti. Itu ciri-cirinya yang memiliki profesi di konvensional. Contohnya apa? Akuntan ya, yang selalu dengan angka-angka, akuntan. Terus apa lagi? Administrator, pustakawan, analis keuangan, ya, sekretaris. Itu contoh-contoh dari mengenal profesi. Jadi kalian sudah mengenal profesi sekarang ya. Yang pertama realistis, yang kedua investigatif, yang ketiga artistik, yang keempat sosial, yang kelima berusaha, dan yang terakhir konvensional. Setelah ibu membahas ini tadi ya mengenai kecerdasan majemuk, mengenai profesi. Tadi di awal kakak itu kalian sudah memiliki cita-cita ya, cita-cita dari mulai sekarang. Coba angkat tangannya yang belum memiliki cita-cita. Ada yang tidak memiliki cita-cita? Semua udah memiliki ya. Tadi profesinya udah ibu kasihkan kepada kalian. Kira-kira nih saya seharusnya kedepannya menjadi apa? Gitu ya. Udah terbayangkan kan oleh kalian ya? Udah terbayangkan. Nah, nanti ibu akan minta kalian untuk menuliskan cita-cita kalian kedepannya mau jadi apa. Nanti setelah itu kalian bisa ditempel di sini, ditempel di pohon karir. Silakan nanti kalian tempel di ranting-ranting yang masih kosong. Paham kan? Kalau paham ini ibu akan coba siapa yang ingin jadi guru? Ya, Fikri kamu ingin jadi guru. Kenapa ingin jadi guru? Ibu nanya. Kenapa ingin jadi guru? Kenapa? Hah? Suka dengan anak-anak? Suka dengan anak-anak. Ada yang ingin jadi guru, suka dengan anak-anak. Terus ada lagi yang polisi. Mana polisi? Polisi, siapa yang cita polisi? Polwan, kenapa ingin jadi polwan? Kemauan sendiri, kenapa? Suka aja.
lihat penampilannya cantik gitu kan, gagah. Kan pasti ada alasannya ya, kalau kita memiliki cita-cita itu pasti ada alasan. Apa nih alasannya kita ingin jadi polwan? Ada lagi jadi dokter, siapa yang jadi dokter? Kamu kenapa? Menyembuhkan orang sakit, membantu orang sakit. Ya, ada lagi? Yang menjadi apa lagi cita-citanya? CEO. Kenapa? Kenapa? Siapa? Kenapa? Pingin aja. Jadi pemimpin ya, memiliki perusahaan, memimpin. Jadi banyak sekali di sini cita-cita kalian ya, cita-cita kalian. Nah, silakan dari mulai sekarang, silakan kejar cita-cita kalian dengan cara belajar yang baik. Pada hari ini kita sudah mempelajari mengenai profesi ya. Cita-cita kalian sudah ada, ini sudah terbentuk pohon karirnya di sini. Nah, dari kegiatan hari ini, Ibu ingin ada dari kalian yang merefleksi kegiatan hari ini. Coba, kira-kira siapa yang mau merefleksi kegiatan hari ini? Kamu boleh, silakan maju. Ya, terima kasih. Udah cukup? Cukup. Jadi gini ya, dari materi yang Ibu sampaikan hari ini mengenai penggalian potensi, diharapkan ke depannya itu ilmu yang Ibu berikan bisa manfaat untuk kalian. Kalian bisa mengenali apa sih kira-kira yang harus saya lakukan ke depannya supaya bisa berhasil. Tadi dengan mengetahui gaya belajar, dengan mengetahui kecerdasan majemuk sampai kepada profesi, nanti supaya kalian itu ke depannya bisa berhasil, ya, bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ada yang ditanyakan dari pertemuan hari ini? Sudah cukup? Kalau sudah cukup, kalau dari kalian tidak ada yang ditanyakan, mungkin pertemuan hari ini dengan Ibu ya, dalam bimbingan kali ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di hari yang akan datang dan lebih semangat. Ya. Silakan nanti kalian berdoa dulu sebelum nanti kalian keluar. Boleh, silakan disiapkan terlebih dahulu. Perhatian. Siap. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan